Oke pemirsa, balik lagi di Inspirasi Kita. Tentunya masih bersama saya dan juga Kak Dwi. Kak Dewi, sorry. Aduh, mengingatkan orang lama ya. Kak Dewi, nah lanjut lagi nih Kak. Kak Dewi ini kan termasuk seperti kayak anak rumahan gitulah ya. Apalagi mau kemana-mana pasti, apalagi dari ke Makassar aja tuh bener-bener minta izinnya tuh agak masih takut-takut. Nah, tiba-tiba dia harus minta izin ke luar negeri yang jauh di sana. Nah, pada saat itu perjalanannya Kak Dewi ini bagaimana nih Kak pengalamannya? Jalan sampai ke negeri orang sendiri tanpa ada yang mendampingi, aduh. Oke, mungkin kalau kayak ke Makassar, kalau ke Jakarta biasanya kan ada kegiatan. Dan itu lumayan sudah biasa lah, misalnya orang tua sudah tahu kalau misalnya pas ada kegiatan. Kalau ini masih tidak tahu. Kalau ya saya bisa. Nah, tapi yang apa ya, yang saya agak bingung mau bilang ini lucu atau apa, karena waktu saya pokoknya pertama kali menginjakan selain tragedi tas itu, selain tragedi tas itu apa ya, kebodohan sih namanya ya. Seharusnya kan kita persiapkan untuk handphone buat map kan, buat lihat map. Tapi bagaimana cara akses map kalau misalnya tidak ada internet dan tidak beli beli paket data waktu itu. Oh, biasa di situ kan harus pakai kartu internasional juga kan, Kak? Internasional juga. Harus daftar juga itu di situ. Iya, betul. Nah, saya bagaimana caranya? Dan saya jalan sendiri waktu itu. Nah, bodohnya itu nanti pokoknya nanti saya stay di situ baru saya mencoba untuk cari kartu. Nah, di hari pertama itu saya naik bus. Pokoknya cuma dengar ke teman-teman katanya yang sudah duluan, katanya gampang, tinggal cari halte bus. Ya sudah, saya cari halte bus yang tragedi tas itu selesai. Naik, terus saya bilang, di mana itu city center? Saya kan harus ke pusat kota untuk cari lagi bus untuk tempat ke penginapan saya yang pertama. Sebenarnya tempat nebeng ya, tempat nebeng ada mahasiswa Indonesia yang sudah mau balik ke Indonesia. Nah, biasanya dia nawarin tempat tinggal sambil cari-cari rumah. Nah, waktu itu saya pakai feeling. Jadi kayak city center, pusat kota itu pasti rame. Jadi saya cari saja yang rame. Saya hitung-hitung aja, ini masih sepi. Lewat lagi, ternyata ini sudah lumayan rame. Saya turunlah di halte tersebut. Ternyata belum bisa sampai di pusat kota. Masih jauh dari situ, Kak? Tidak jauh, alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya jalan kaki, enteng-enteng tas untuk ke halte berikutnya. Ternyata cuma kurang satu halte. Saya pun tanya sama orang lokal. Nah, saya kan sudah lumayan pede ya dengan bahasa Inggris. Jadi bertanyalah saya sama orang lokal. Ternyata dia pakai aksen yang berbeda. Jadi aksen bahasa Inggris itu kan kalau yang kita tahu mungkin cuma yang misalnya Amerika, kemudian versi Inggris yang British. Ternyata ada versi lokalnya dia situ. Oh gitu. Iya, jadi agak terlalu cepat dan harus dibiasakan didengarkan. Jadi untungnya dia tuh pakai bahasa tubuh di sana. Jadi saya tidak begitu mendengarkan apa yang dia bilang. Cuma setelah itu thank you. Kemudian saya perilah mencari yang dia tunjuk itu. Untungnya dia pakai gestur karena sama sekali saya tidak bisa dengar. Sejak saat itu mau lihat map tidak bisa. Saya carilah taksi dan kasih alamat yang saya tuju. Nah, di situ lagi saya tidak bisa hubungi orang yang mau saya tebengi karena itu tadi tidak ada internet kan. Kemudian saya lama berdiri di apartemennya orang, muncullah kepalanya bule satu orang. Terus kayak dia ngintip-ngintip ke bawah, mungkin dia pikir ini orang Indonesia. Tapi kan wajah saya wajah Indonesia ya, karena pakai jilbab. Seandainya mungkin tidak, mungkin dikiranya orang Cina. Jadi dia turun, terus dia bilang orang Indonesia. Terus saya bilang iya, saya mau cari temanku yang orang Indonesia. Untungnya dalam situ itu ada orang Indonesia. Padahal bukan itu alamat yang saya tuju. Oh begitu, kebetulan ya. Kebetulan yang sangat membuat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan sejak saat itu kalau mau kemana-mana selalu ngecek, jangan lupa kasih roaming dulu HP-nya. Pokoknya memang waktu itu saya tidak mempersiapkan hal tersebut. Jadi nanti pas di jalan, kenapa? Terus dia nanti di sana saya mau pakai internet bagaimana? Saya belum beli kartu apa segala macam. Ya sudahlah, jalanin saja dulu. Di jalan sampai itu. Jadi pertama kali tiba di situ, untungnya semuanya pada kebetulan. Terima kasih.
Dan itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya. Benar-benar Kak Dewi ini benar-benar kayak jalan buta-buta aja gitu ke sana. Benar, jalan buta-buta. Hanya kan waktu itu karena orang-orang juga tidak ada yang tanya, jadi diam-diam. Sosok tegar. Padahal ya Allah, kalau saya nyasar di Inggris, siapa yang mau cari saya di sini seluas ini dan negara yang baru. Dan itu nyampe di Inggris itu pada saat masih siang hari atau udah malam gitu Kak? Waktu itu siang. Sudah siang. Alhamdulillah siang ya. Alhamdulillah siang. Dan itu butuh waktu berapa jam sehingga kakak menemukan tempat menginap? Karena let's say 2 jam mungkin dari bandara. Kalau dari bandara kan itu 30 menit sampai 40 menit ke pusat kota. Setelah itu kan keliling-keliling dulu. Tapi karena itu tadi si bule itu kebetulan tinggal sama orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu akhirnya saya kenalan lah dengan dapat lagi teman Indonesia yang baru. Nah, baik hati kan, jadi saya diantar ke tempat yang saya tuju. Oh, diantar. Iya, untuk tempat nebeng itu. Alhamdulillah, dengan tentengan tas yang begitu besar. Untuk persiapan 1 tahun. Persiapan untuk 1 tahun, luar biasa. Nah, pada saat sebelum memulai studi nih Kak, apa sih yang Kak Dewi persiapkan gitu? Kalau untuk studi, karena ini juga salah satu yang bikin shock. Kenapa tuh Kak? Karena selama saya menjalani S2 itu seperti saya mulai belajar dari awal. Karena beda kan stylenya dari di sini dan di sana, jadi kayak saya tidak lewati itu Jawa, tiba-tiba saya langsung ke luar negeri. Jadi saya agak shock cara belajarnya yang memang benar-benar total, rata-rata. Jadi sejak saya di sana, hal-hal yang memang saya perlu persiapkan kalau untuk studi memang lebih banyak baca. Jadi baca artikel jurnal, kemudian buku yang akan saya pakai pada saat kuliah. Itu kan biasanya mereka sudah berikan kayak list mata kuliah, kemudian list buku atau list bacaan. Jadi saya sudah mulai baca-baca, browsing-browsing. Karena waktu itu masih awal-awal saya agak meremehkan sedikit modelnya, karena waktu itu diberi tugas untuk kayak mau dilihat tulisan kita bagaimana sih. Tulisan menulis esai. Bahasa Inggris kayak esai gitu. Oke. Nah, karena kan kalau di sini stylenya saya pribadi itu kan deadliner. Jadi nanti pada dekat-dekat dikumpul baru saya kerjakan. Waktu itu saya melakukan hal yang sama. Dan akhirnya itu nilainya yang harusnya 50 nilai pas, saya 45 lah. Semua tulisan saya itu tiap tulisan, tiap baris, dan itu literally tiap baris itu merah. Kenapa Semua. bisa gitu Kak? Jadi ada tulisannya tidak jelas lah, buku bahasa Inggrisnya masih ada yang perlu diperbaiki, maksudnya dia masih kurang natural antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Di situ langsung saya down dulu ya, maksudnya down dulu 3 hari, kayak menangis dulu karena aduh kenapa saya remehkan. Padahal karena saya tahunya ini kan tidak akan dinilai, tidak akan diambil nilainya. Jadi saya pikir oh bisa aja mungkin kalau 3 hari saya kerjakan. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa ya. Ternyata membuat down 3 hari. Membuat down 3 hari itu kayak malas sekali keluar kamar. Tapi setelah itu langsung termotivasi jadinya. Jadi kerjanya adalah ke perpustakaan. Kalau sebelum kuliah baca buku dulu karena ada listnya. Karena kalau misalnya kita tidak baca, itu kita akan hilang di dalam kelas. Iya sih, benar. Karena tidak akan dibahas seperti misalnya ada model-model kelas sekarang kan dia dibahas ini teorinya dari sini. Kalau kita sudah disuruh membaca dan kita tidak baca, kita akan hilang di dalam kelas karena dia akan langsung bertanya, oh iya menurut ini bagaimana? Oh yang orang Indonesia menurutnya kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Cina seperti apa? Oh jadi kayak gitu ya metode pembelajaran yang di sana. Kalau kebetulan kan ya kebetulan lagi ya. Iya modelnya dia memberikan materi dulu, setelah itu disuruh baca dan kemudian nanti yang didiskusikan adalah hal-hal yang penting. Nah itu butuh. Tadi kan Kak Dewi sempat singgung bahwa memang aksennya mereka di sana sama biasa yang Kak Dewi komunikasi pakai bahasa Inggris itu beda. Nah itu butuh berapa lama durasinya Kak Dewi akhirnya bisa beradaptasi dengan aksen di sana? Nah sejak itu kurang lebih let's say 1 minggu lah. Jadi 1 minggu saya memang sengaja untuk keliling-keliling, kan belum mulai perkuliahan. Jadi saya keliling-keliling hanya untuk membuat orang berbicara dengan saya. Misalnya kalau saya ke
minimarket, biasanya kan minimarket kan kita bayarnya di kasir ya. Kalau itu kan kalau di sana itu bisa kita bayar sendiri, jadi kita scan sendiri. Nah, saya tidak, jadi saya pergi ke kasir supaya saya bisa bicara dengan kasir. Terus saya ke tempat makan, juga tempat makan saya berusaha untuk bicara dan mendengar, oh ini yang dia maksud. Jadi pembiasaan saja dalam 1 minggu itu. Setelah itu kalau di dalam kelas dia pakai aksen bahasa Inggris pada umumnya. Oh gitu. Aksen British ya. Hanya Jadi mungkin lebih mudah dimengerti. hanya mungkin keseharian yang yang itu benar-benar butuh dipelajari Iya, lagi gitu ya, betul. Kak. Dan sekarang udah lancar. Alhamdulillah mengajar. Masih belajar. Masih belajar ya, padahal udah lulus. Masih harus tetap belajar karena jangan sampai hilang kan kalau bahasa. Betul juga sih ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang sama Kak Dewi, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita.